أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق Allahul Azim. Nah gitu. Jadi kalau sudah kita baca, biasakan dibaca ayat-ayat itu ringan bibirnya, lidahnya. Ya, karena kita memang jarang baca jadi berat. Beda kayak baca surat Al-Fatihah lancar kan, An-Nas, Al-Falaq, karena sering kita baca sehari-hari. Yuk kita lihat mana yang terkandung di dalam ayat ke-95 101 daripada surat Al-An'am ini ya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Di al-habbi, habbi itu bisa padi-padian, bisa gandum, tergantung wilayahnya. Kalau wilayah kayak misalnya Sauri itu kan gandum, ya kan. Kalau di kita padi-padian. Wan nawa, nawa itu adalah biji. Biji itu bukan hanya kurma, tapi banyak sekali biji-bijian gitu ya. Maka di sini tidak disebutkan jenisnya, tapi wan nawa gitu kalimatnya. Tapi kecenderungan adalah makanan pokok gitu ya. Kecenderungannya makanan pokok daripada daerah-daerah tertentu. Yukhrijul hayya minal mayyit, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Nah, kata Allah, itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Jadi Allah menghidupkan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa itu yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa tuh? Yang hidup melakukan, yang mati
Ya, bisa jadi kalimatnya misalnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati, bisa jadi dari tumbuhan yang mati. Misalnya kalau kita ada tumbuhan mati itu, kan dari tumbuhan mati itu suka muncul tunas-tunasnya, nah, gitu kan. Kalau misalnya pohon sudah tua atau pohon pisang yang sudah ditebang misalnya kan, dia lama-lama kan peot mati, maka biasanya tumbuh tunasnya. Nah itu lo sebagai contoh sederhana. Atau dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa contohnya? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya inilah kehidupan kita. Diibaratkan bahwa manusia itu tidak ada, kemudian ada. Dari ketiadaan muncul ada. Iya. Kalau itu dari hidup dari yang hidup. Dari yang hidup mengeluarkan yang mati. Itu bisa saja orang melahirkan, ya kan? Dari yang hidup mengeluarkan yang mati. Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa yang mati? Yang mati ya janin dalam perut misalnya, ya kan? Manusia di dalam perut itu kan mati. Nah, setelah mati dia belum hidup. Kalau hidup itu kan diidentikan dengan detak jantung. Tetapi hakikatnya hidup manusia berada ketika dia dilahirkan. Gitu. Maka sebelum dia dilahirkan, hakikatnya walaupun ada detak jantungnya, dia kondisi mati. Jadi dalam definisi para ahli, mati itu adalah di mana tidak ada detak jantung. Maka biasanya bayi dalam perut ibu kalau itu sudah ada detak jantung dikatakan sebagai bayi yang hidup. Tapi hakikatnya hidup itu kan pada dasarnya adalah ketika dilahirkan di dunia. Gitu. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Bisa jadi dalam segi tanaman, dalam segi tumbuh-tumbuhan, dari pohon yang tadinya mati keluar yang hidup. Bisa ya, dari bibit kita tanam tumbuh dari mati, hidup. Nah, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bisa jadi, misalnya sesuatu saat itu tumbuh-tumbuhan yang mati muncul yang hidup, atau tumbuh-tumbuhan yang hidup dikeluarkan yang mati. Bisa jadi kan misalnya dari sesuatu yang mati, dari binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan muncul yang hidup-hidup lagi, misalnya begitu, yang kita nggak tahu. Atau sesuatu yang tadinya hidup, sesuatu yang hidup mengeluarkan yang mati. Nah itu kan, sesuatu yang hidup mengeluarkan yang mati. Nah, ini kan bahasa-bahasa tinggi. Jadi kadang-kadang simple untuk memahaminya adalah Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah di mana manusia tadinya tidak ada, kemudian berubah menjadi ada. Ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Artinya manusia tidak ada, kemudian ada proses percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka menjadi ada dengan perantaraannya ibu kita, gitu, ya kan? Atau mengeluarkan yang mati, ya, dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bisa jadi, misalnya manusia setelah mati ini dia kembali kepada alam kubur. Setelah di alam kubur nanti dia akan dibangkitkan lagi. Dari yang mati keluar yang hidup. Begitu kalimatnya. Atau yang mati itu yang bisa dikategorikan ya dari benda-benda tanah dikeluarkan yang hidup. Tanah itu kan mati. Maka dari tanah yang mati itu keluarlah yang hidup, tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tumbuhan yang mati tadi maka keluarlah yang hidup. Dari tumbuhan yang hidup keluar yang mati, gitu nanti. Jadi bahasa-bahasa yang dianalogikan. Di bahasa simpelnya ditarik kepada bahasa kehidupan manusia. Atau proses kan diawali dengan Allah menumbuhkan butir dan biji, gitu kalimatnya.
Nah, di antara butir dan biji ini Allah bisa keluarkan dari butir dan biji yang biji yang hidup, biji yang mati ini. Kan biji mati itu, maka keluar yang hidup, maka tumbuh. Atau sebaliknya, dari tumbuhan pohon-pohonan itu nanti akan berubah menjadi mati. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup, artinya dia sudah mekar, tumbuh, kemudian mati. Jadi Allah keluarkan dari sesuatu yang mati mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang tadinya tumbuh sebar, kemudian dia berubah period, akhirnya mati. Tumbuh kalimat di situ itu dalam artian sesuatu yang binasa. Ya, karena namanya mengeluarkan. Kalau ibaratkan Allah mengeluarkan malam kepada siang, siang kepada malam. Nah gitu kan. Nah, Allah keluarkan yang malam kepada yang siang. Artinya malam itu berlepas diri dari siang. Atau mengeluarkan siang kepada malam. Nah, siangnya itu melepaskan diri dari malam. Allah keluarkan matahari dari bulan, dan Allah keluarkan bulan dari matahari. Artinya yang berproses itu, yang aktif adalah sesuatu yang disebutkan. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maka yang hidup ini yang aktif. Apa yang hidup? Yang hidup itu Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maka yang hidup itu artinya apa? Tumbuh-tumbuhan itu berawal atau dia muncul dari biji-bijian dan termasuk di dalamnya adalah butir-butir padi itu. Nah, bagaimana mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya, kita kembalikan yang mati itu adalah sesuatu biji-bijian yang dari biji-bijian itu muncul dari tanaman-tanaman yang berbuah, ya kan? Kayak padi itu kan tumbuh, ya kan? Tumbuhlah dia mengeluarkan sesuatu yang mati. Apa? Itu tadi biji-bijinya. Nah, itu kalimatnya begitu. Nah, dari biji-bijian menjadi kemudian tumbuh padi-padian dan kurma-kurmaan, ya kan? Nah, dari kurma-kurmaan itu berubah menjadi buah, ya kan? Ada buah kurma yang dimakan. Nah, dari buah inilah yang mati, yang bisa dikonsumsi, gitu. Logikanya begitu. Jadi untuk memahaminya ya, karena diawali dengan kalimat innallaha falikul habbi wan nawa. Jadi Allah menumbuhkan butir dan juga biji-bijian. Butir-butir apa aja? Baru di situ sebutkan yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Itulah Allah Maha Kuasa. Maka mengapa kamu harus masih berpaling? Itu kehendak Allah. Ya, jadi ingat, paham untuk memahaminya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maka yang hidup ini muncul berawal daripada yang mati. Apa itu? Biji-bijian. Mau biji apa kek? Misalnya ya. Atau di situ misalnya butir-butiran, butir apa aja. Itu kan kalau orang mau membuat bibit kan disemai dulu, ditebar dulu kan, bijinya dan butirannya, ya kan. Baru kemudian dari butiran bijian itu muncul yang hidup. Dan nanti setelah besar kemudian dari yang hidup ini muncul yang mati. Apa itu? Biji-bijian kembali. Nah, itu maksudnya begitu ya. Nah, Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Jadi yang menumbuhkan atau mengeluarkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Manusia tidak mampu melakukan itu. Manusia hanya melihat, hanya merekayasa. Pun rekayasa bukan artinya menciptakan. Manusia tidak mampu kemudian menciptakan sebuah padi yang menghalang-halangi dalam pengertian sebagaimana proses Allah menciptakan itu. Hanya bisanya menyilangkan biar padinya bagus. Tapi proses-proses mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup itu Allah. Ya. Kemudian lanjutkan. Falikul isbah, dia menyingsingkan pagi, wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Kemudian dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Dzalika taqdirul azizil alim.
Nah, itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Falikul isbah, dia menyingkirkan pagi. Artinya menyingkirkan pagi itu nanti setelah duha. Pagi itu kan terhitung di waktu fajar. Fajar Shiddiq muncul, fajar muncul, maka kemudian tersisihkan oleh matahari muncul, maka pagi sudah lewat, ya kan? Pagi sekitar duha masuk kepada matahari mulai tinggi, dia kan dising-singkan. Pagi itu artinya cahaya matahari belum keluar sebenarnya di pagi hari, ya kan? Matahari belum keluar tapi cahayanya sudah mulai menerangi, gitu kan? Keluar fajar itu bahasanya antisipasi matahari akan keluar. Makanya fajar itu biasanya pagi terang karena matahari siap menyongsong saking cahayanya. Maka Allah sebutkan dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Nah, malam hari itu istirahat. Makanya kalau malam itu sebenarnya sunnatullahnya, ketetapan Allah untuk istirahat, jangan untuk bekerja. Itu kemudian dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Makanya kita ada 1 bulan 12 hari, 1 bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 12 bulan. Kalau kita menggunakan tahunnya Qamariyah, ada yang menggunakan tahun Syamsiyah. Makanya beda-beda nih. Kita Hijriyah itu menggunakan tahunnya tahun Qamariyah. Makanya tahun Masehi dengan tahun Hijriyah itu beda, karena menggunakan perhitungannya beda. Kalau Islam cenderung kepada bulan, kalau kaum Masehi kepada matahari. Maka patokan kita tuh bulan. Kalau kita misalnya mau melihat bulan Ramadan ataupun jatuhnya di Idul Fitri, maka dilihat daripada bulan itu sudah muncul belum hilalnya. Hilal itu dikaitkan dengan bulan. Hilal itu awal waktu terhitung pada bulan berikutnya muncul, terhitung tanggal 1. Nah itu, dalam Islam itu rembulan yang jadi patokannya, bukan matahari. Tapi Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan itu adalah untuk perhitungan, sehingga kita tahu ini hari apa, kemudian bulan apa, tanggal berapa gitu. Karena dilihat dari bulan itu kan tanggal 1 beda tuh bentuknya, 1, 2, 3, 4, 5, 14 terang banget, 15 duduk kecil, beda-beda ntar bentuk sabitnya. Awalnya sabit gitu, kemudian berubah arah sabitnya. Kecilnya beda, yang di sini terangnya begini, nanti sampai sana terangnya begitu. Ya beda-beda kalau perhatiin, cuman karena kita jarang perhatiin. Jadi kalau tanggal 1 dia cenderung ke kiri munculnya, nanti tanggal 2, karena yang kelihatan kan bulan gitu. Maka yang kelihatan tuh misalnya bulan nampak terang, maka dia kiri. Tapi semakin ketutup ke kanan jadi berubah, jadi begini, segini, gitu. Bentuknya berubah. Dan kita kan nggak perhatiin, jarang memperhatikan lagi. Kemudian dilanjutkan. Lanjutin ya, mana di? Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Nah, makanya ada astronomi namanya. Jadi orang dahulu mah kalau misalnya di lautan, maka patokannya lihat bintang. Ya, jadi arah bintangnya bintang kejora, bintangnya bintang apa, maka itu menjadi indikasi. Indikasi untuk apa? Melakukan perjalanan, untuk menunjukkan arah pada malam hari terutama. Jadi kalau malam hari itu nggak pakai kompas kalau sekarang kan kompas, peta. Kalau di lautan kan, di lautan yang nggak ketahuan kiri kanan, atau di padang pasir yang nggak ketahuan kiri kanan, kayak di Saudi Arabia itu kan misalnya, itu kan nggak ada patokan pohon-pohonan ataupun gunung-gunungan, ya kan, nggak kelihatan kalau di padang-padang yang begitu luas. Maka di tengah lautan atau di daratan yang begitu luas pasirnya, maka dipergunakan patokan bintang-bintang itu. Bintang ini muncul pada tanggal sekian, bintang ini muncul di arah sekian.
oh saya itu berada di sekitar sekian, atau untuk melakukan sebuah perjalanan gitu. Maka bintang itu dikatakan sebagai petunjuk dalam kegelapan, bukan? Bintang itu petunjuk di dalam kegelapan malam, kegelapan di darat dan di laut. Nah itu. Kalau kita sih karena era sekarang sudah maju, tapi sudah tidak memperhatikan lagi bintang. Jadi semua sudah menggunakan hal-hal lain, ada kompas, ada peta. Tapi kalau orang-orang yang biasa di lautan, selain menggunakan kompas, maka dia berdasarkan bintang-bintang. Bintang itu muncul secara konsisten. Jadi seperti bintang itu sudah menjadi kebiasaan, tanggal sekian muncul, jam sekian muncul. Tuh. Di arah mana, di arah sono, arah sini. Nah, orang-orang dahulu itu yang jadi patokan itu bintang, ya. Kalau orang sekarang memang kalau bukan astronomi nggak memperhatikan itu. Kemudian qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Allah telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang hanya orang yang berilmu, yang diberikan pengetahuan, yang bisa mampu memanfaatkan itu. Ya. Kemudian wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarru wa mustauda'. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi Allah menciptakan kita nih semua dari diri yang satu, yaitu dari Adam alaihissalam. Kemudian fa mustaqarru wa mustauda'. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Nah, yang dikatakan sebagai tempat menetap dan tempat simpanan, maka para ahli tafsir berpendapat bahwa tempat menetap itu ialah tulang sulbi bapak kita, ya, dan tempat simpanan ialah rahim ibu kita. Jadi tempat menetap dan tempat simpanan itu dimaknai oleh ahli tafsir, tempat menetap itu adalah tulang sulbi, ya. Tulang sulbi itu ya tulang yang asal muasal sperma itu. Nanti dari sulbi itu akan terbentuk sperma, ya kan? Nanti itu sebagai bentuk salah satu sel-sel kita atau bayi janin itu akan muncul. Maka sperma itulah yang menjadi sebabia ketika bertemu dengan sel rahim betina, ovum namanya, istri kita juga di rahim, maka bertemu kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Nah, itu yang disebut dengan tempat simpanan. Rahim itu artinya tempat simpanan. Maka silaturahim artinya rahim itu ya dimana proses manusia itu mengalami fase-fase. Jadi disimpan sampai kemudian pada masanya dikeluarkan dengan yang namanya ngelahirin. Jadi ada tempat menetap, apa itu? Dimana laki-laki lah yang membenihi. Benihnya laki-laki, ladangnya perempuan, gitu kali. Benih laki-laki namanya sperma. Sperma itu asal muasalnya disimpannya di tulang sulbi. Makanya kalau laki-laki misalnya untuk mengeluarkan sperma itu harus dulu mengeluarkan tenaga, ya kan? Padahal kalau pengen mengeluarkan sperma kan harus mengeluarkan tenaga kan? Sama. Nah, itulah tenaga itu nanti mengalir dari tulang sulbi lalu ke alat kelamin kita dengan melalui proses-proses yang ditetapkan Allah. Kemudian bertemulah dengan perempuan, sel ovum namanya. Sel ovum itulah sebagai lahannya, wadahnya daripada sperma tadi, dan bercampurlah antara sperma dengan selnya perempuan. Kemudian menjadi dengan zigot dengan ovum, maka kemudian berubahlah menjadi campuran itu nanti akan hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang berhasil masuk rahim, yang bisa hidup, sisanya mati. Gitu. Dia ada proses yang kita nggak tahu lah, hanya bisa menduga-duga saja. Maka kemudian disimpan di dalam rahim yang namanya nanti itu adalah janin. Ya, berubah nanti dari setetes air mani, kemudian berubah namanya nutfah. An-nutfah itu artinya sesuatu yang sudah tercampur antara laki-laki dan perempuan, selnya masing-masing, namanya nutfah. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu
darah yang menggumpal, kemudian mudghah berubah menjadi daging yang menggumpal. Maka fakasawnal idhama, dari nutfah, alaqah, mudghah, fakasawnal, maka muncullah di situ wa minal mudghah idhama, maka tumbuh tulang-tulang. Dari daging itu tumbuh tulang-tulang, kerangka lah. Maka kemudian dari kerangka itu dibalutlah dengan kulit. Maka kemudian terbentuklah bentuk yang namanya manusia. Kalau kita manusia, ada binatang-binatang tergantung. Maka fakasawnal idhama lahman. Maka setelah al-idhama, tulang itu dibentuk dengan atau dibungkus dengan kulit, maka dia berubah menjadi khalqan akhar, bentuk yang beda. Ada bentuk manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkahlah Allah, dia adalah sebaik-baiknya pemberi bentuk terhadap manusia, terutama khususnya. Tapi terhadap hewan juga ada macam-macam. Tapi prosesnya hewan begitu. Ada percampuran, ya. Padahal lihat kambing, lihat kebo, kan sama tuh. Ada proses dilakukan itu. Kalau kambing lahirin nggak? Lahirin, sama. Prosesnya hampir sama. Cuman masa waktunya yang akan berbeda. Setiap binatang dengan manusia beda. Kalau manusia lahirnya total kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah itu manusia. Tapi kalau sekarang kadang-kadang udah prematur bisa melakukan sesar, ya kan? Nggak mesti 9 bulan 10 hari. Ada yang kadang 8 hari sudah bisa disesar. Kan sekarang begitu kalau sekarang teknologi sekarang. Tapi keumuman standar secara umumnya 9 bulan 10 hari umumnya. Tapi kalau sekarang kan teknologi bisa saja 8 bulan bahkan 7 bulan itu sudah bisa dilahirkan secara sesar. Walaupun secara sunatullah itu biasanya ada hal-hal yang nggak sempurna. Jadi kalau bisa sih sempurnakan saja 9 bulan 10 hari biar bayinya sempurna. Karena Allah menciptakan secara umum gitu. Karena ketika sudah 9 bulan 10 hari si bayi itu otomatis akan keluar. Dengan sendirinya dia nuntut untuk dikeluarkan gitu. Jadi sekali lagi Allah lah yang menciptakan manusia dari Adam, dari diri yang satu, kemudian mengembang biakan. Maka disitulah dari Adam itu ada tempat menyimpan, yakni di tulang sulbi laki-laki, ada tempat yang menetap, ada tempat menetap namanya sulbi, ya, ada tempat menyimpan namanya rahim perempuan. Jadi tempat menetap adanya di laki-laki sebagai pembenih, adapun tempat menyimpan adalah perempuan sebagai penampung. Nah, tapi nggak bisa juga laki-laki sendirian kemudian punya anak tanpa ada perempuan. Harus ada tahap lahannya dulu. Padahal punya benih, tapi nggak ada punya tanah. Kira-kira bisa tumbuh nggak? Hah? Nggak bisa, harus ada lahannya. Nah itu adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'a. Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadran nukhriju minhu habban mutaraqiba wa minan nakhli min tal'iha kinwan daniyah wa jannatin min a'nab waz zaituna war rumman mushtabiha wa ghairu mutasyabih. Dan Allah lah yang menurunkan air dari langit, lalu Allah tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Allah keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Allah keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Nah, ini proses namanya. Jadi maha kuasanya Allah, Allah menurunkan dengan air hujan dari langit, maka seluruh tani tumbuh tuh, seluruh bijian, seluruh butiran tumbuh semua, hijau ranau dengan macam-macam bentuk-bentuknya, dengan macam-macam warna dan rupanya. Buahnya pun beda-beda. Bahkan hebatnya satu pohon saja itu rasa buah itu rasanya berbeda. Padahal misalnya punya pohon mangga, ya. Petik tuh pohon mangga, dari satu pohon saja buahnya itu kadang-kadang yang satu manis banget, yang satu kurang manis, gitu kan? Nah itulah kekuasaan Allah. Padahal satu pohon, sama kayak manusia.
dia anak kita punya anak 5, anak 6, walaupun bapaknya kita, tapi watak anak itu beda-beda, ya kan? Ada yang kayak bapaknya, ada yang kayak ibunya, gitu kan? Ada yang kayak kakeknya, ada yang kayak buyutnya, karakternya. Nah, itulah yang disebut dengan kekuasaan Allah. Allah menciptakan itu dengan aneka rupa, rasa, warna, jenis. Allah ciptakan. Kalau dihitung berapa jenis tumbuhan di dunia ini atau pohon-pohonan, nggak terhitung. Iya, di Indonesia aja kan begitu banyaknya, apalagi di luar negeri. Nah, itu Allah yang Maha Kuasa. Dengan air dari langit itu Allah tumbuhkan semuanya. Nah, kita udah lama nggak hujan nih, kemarau nih, kering, maka harus minta sama Allah. Salat istisqa namanya, salat istisqa, minta hujan. Jadi istighatsah dulu, mohon ampunan dulu kepada Allah, akui segala dosa dan kesalahan, kumpul di lapangan bersama-sama, istighfar, istighatsah. Kita istighatsah itu memohon pertolongan kepada Allah. Baru kita sholat istisqa, sholat minta hujan dengan Allah. Kemudian umdzuru ila thamarihi idza asmar wa yan'i, perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Jadi kita tuh suruh diperhatikan dulu. Jadi jangan diam aja. Kalau kita lihat punya pohon mangga, perhatikan buahnya, perhatikan pada waktu berbuah dan juga ketika matang buah. Ini dia proses pentilnya, kemudian mulai dia mangkal, kemudian mulai matang. Perhatikan sama kita proses-proses itu. Nah, itu kemudian atau subhanallah, inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Pada yang demikian itu sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman perhatikan setiap hal, dari mulai tumbuhan, dari proses pentilnya, dari bahkan bukan dari pentilnya, dari proses tumbuhnya diperhatikan. Kalau kita punya daun pisang, dari tunasnya kita lihat, mulai tumbuh batang, dilihat, kemudian makin tinggi, keluarlah jantungnya, keluarlah mulai ininya ya, untuk tandan-tandannya. Perhatikan mulai dari kecil tiba-tiba besar, tiba-tiba matang. Nah, bagi kita itu harus diperhatikan. Apa diperhatikan? Manusia sama seperti itu. Ada proses di mana kecil, kemudian mulai membesar, dia mulai mangkel, mulai keras tapi pahit rasanya, asam bahkan. Kemudian dari situ mulailah menguning, ya kan, mulai enak rasanya. Tapi setelah menguning nanti akan busuk lama-lama. Nah, itulah kehidupan manusia. Diibaratkan sebagai kehidupan daripada tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan kita. Kemudian waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Padahal Allah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Jadi ini mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi, mengatakan Uzair anak Allah, dan orang-orang yang musyrik yang mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan demikian karena kebodohannya. Itu. Jadi ada karena kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan. Jadi mereka itu menjadikan jin itu sebagai sembah-sembahan. Jadi kita juga masih banyak yang menyembah setan, menyembah jin. Ada yang maaf ya datang ke gunung-gunung, datang ke laut-laut minta mbah sama Nyi Roro Kidul. Nah, ini orang-orang ini yang gak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mereka yang berbohong bahwa Allah punya anak. Contoh orang Yahudi atau orang Nasrani mengatakan Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Allah misalnya. Nah, itu kan kebodohan. Makanya disebutnya orang Yahudi itu dimurkai Allah, ya, dan orang Nasrani itu orang yang tersesat. Dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, yakni orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah, atau dia sangat-sangat babel itu artinya orangnya ngeyel. Allah sangat murka kepada Yahudi atau kepada orang Nasrani yang tersesat.
Dia tersesat apa? Ya itu tadi, Nabi Isa itu nabi disebut Allah, kan tersesat. Dia harusnya lurus malah belok kiri gitu kan. Nah itu kesesatannya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Terakhir, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahiba. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri? Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Nah, kesimpulannya ini adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa segala-galanya. Allah Maha Kuasa terhadap diri kita, terhadap kehidupan ini, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Allah Maha Kuasa. Oleh karenanya kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Ya jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.